banyak lagi. Iya iya. Untuk varian dari salak sendiri yang dia ini di apa kan? Digodok. Oh, iya. Kulitnya. Oh, berarti memang dari semua tidak ada. Iya. Untuk satu harinya bisa produksi berapa? Tahu? Yang tahu istrinya. Jadi setelah digodok ini sudah dianu belum ya? Belum ya? Direbus Setengah jam Layu udah sarinya harus sampai hitam atau sari sampai hitam bener-bener matang. leren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang salah satu UKM di Jombang yang menjadi sentral olahan salak. Dan nama UKM ini adalah Kunara Jaya Raya yang didirikan dan dikepalai oleh Bapak Kuswono SEMSI. Untuk alamatnya terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Megalo, Kabupaten Jombang. Untuk lebih tepatnya yakni di depan Balai Desa Kedungrejo. Nah, untuk letak geografisnya silahkan cek di Google Map. Kunara Jaya Raya adalah produsen olahan yang berbahan dasar buah salak, baik itu kulitnya, dagingnya maupun bijinya. Semuanya diolah. Bahkan limbahnya juga masih diolah lagi. Produk yang dihasilkan antara lain adalah teh, kopi, jenang, sabun, dan lain-lain. Harganya pun cukup terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Kunara sendiri sudah berdiri cukup lama, dan asal-usul awal berdirinya karena keresahan Bapak Kuswono terhadap lingkungannya, yang mana di lingkungan Pak Kus ini mayoritas adalah petani salak. Karena banyaknya petani salak di Jombang dan perang harga dengan petani salak di luar Jombang, maka akhirnya harga salak ini turun drastis. Inilah yang menyebabkan Bapak Kus akhirnya mempunyai inisiatif untuk mengolah salak menjadi produk yang bermutu atau bernilai jual tinggi. Agar harga salak dari tahun ke tahun tidak turun drastis, maka akhirnya Pak Kus membeli salak dari petani dengan harga di atas rata-rata. Dan ini juga sebagai penyemangat bagi petani agar tetap bertani dan mengembangkan pertaniannya. Kopi sendiri diambil dari biji salak. Biasanya kita membuat kalau makan salak, bijinya kita buang, kalau ini enggak, dimanfaatkan sebagai kopi. Biji salak terus dikeringkan di sinar matahari, kemudian disangrai. Kebetulan sangrai yang dipakai kemarin tuh memakai oven. Kenapa kok pakai oven? Karena oven ini panasnya itu stabil juga merata. Kemudian setelah disangrai sampai hitam, kemudian dikemas dan dipasarkan. Kemudian jenang salak. Jenang salak ini dibuat dari daging buah salak yang biasa kita makan. Kemudian dikukus mungkin kira-kira 30 menitan lah. Kemudian di blender, ada alatnya, di blender. Terus kemudian dicampur dengan seperti gula, santan, tepung, air, dan mentega. Kemudian dipanaskan
sambil diaduk. Ini kemungkinan kalau untuk manual biasanya itu sampai 10 jam 12 jam. Kalau ini memakai alat maka hanya 7 jam. Ya lumayan lama. Kemudian kalau sudah matang dikemas dan dipasarkan. Kemudian sirup salak sendiri diambil dari air rebusan buah salak tadi. Kan tadi direbus dulu, daging salak direbus dulu, dikukus dulu. Nah itu kan ada airnya. Nah airnya itu diambil, tidak dibuang, diambil kemudian direbus kembali dengan gula. Jadi air tadi dikasih gula sekitar 20%-an lah atau 60%. Terus kemudian direbus, kemudian setelah matang dikemas. Nah kemasannya ini bukan pakai plastik guys, akan tapi pakai botol biasanya. Pakai botol, pakai tutup, baik tutup plastik ataupun tutup yang pakai seperti seng itu. Kemudian dipasteurisasi. Apa itu pasteurisasi? Ya ini untuk membunuh bakteri atau membunuh kuman di dalam makanan tersebut. Prosesnya ini juga unik. Kami baru tahu kemarin prosesnya. Ini jadi dia dimasukkan setelah masak, air rebusan itu setelah masak dimasukkan panas, secara panas dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikemas, ditutup tadi, kemudian dia dimasukkan ke air panas separuh sampai gelembungnya ada gelembungnya. Setelah panas ada gelembungnya hilang. Ini tujuannya apa? Ya agar tahan lama. Kalau sudah dipasteurisasi ini bisa sampai 1 tahun kadaluarsanya, baru kadaluarsa. Kemudian setelah selesai diangkat, kemudian dipasarkan. Kemudian ada lagi teh kulit salak. Setelah tadi kopi, sekarang teh. Teh sendiri diambil dari kulit salak. Biasanya kalau kita sudah makan salak kita buang kan kulitnya. Nah ini enggak, dimanfaatkan. Kulit diambil dari kulit salak terus dikeringkan. Salak tersebut dikeringkan, kemudian setelah kering mungkin kisaran kalau panasnya full itu ada 3 hari cukup. Kalau enggak full mungkin 4 hari 5 hari. Kemudian setelah selesai dikeringkan dihancurkan seperti butiran-butiran itu. Kita tahu seperti apa kalau teh kan, butiran nggak nyampe halus sangat, kemudian dikemas dan dipasarkan. Ada juga sabun salak juga diambil dari kulit salak. Dari hasil wawancara yang kami peroleh, menurut kami manajemen produksi dan operasional pada Kunara Jaya Raya sudah cukup bagus. Mulai dari sistem perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian informasi, serta evaluasi yang telah dilakukan selama ini. Namun ada beberapa unsur sistem yang perlu dibenahi. Semisal dalam sistem perencanaan, yakni pada poin ketersediaan tenaga kerja. Menurut kami pada Kunara kurang pekerja, sehingga kurang efisien dalam bekerja. Walaupun toh itu sebagai atau untuk mengurangi budget pengeluaran. Untuk pemasaran menurut kami kurang aktif ya, masih pasif. Tapi kami kredit untuk Pak Kus, untuk pendiri Kunara, bahwa berkat Pak Kus ini akhirnya produk-produk lokal Jombang bisa masuk pada minimarket yang ada di Jombang. Untuk daerah lain mungkin belum, tapi untuk daerah Jombang alhamdulillah sudah. Untuk lokasi pemasaran juga kurang strategis, dan untuk sistem pengorganisasian menurut kami sudah bagus. Pada kegiatan pengolahan yang perlu diperbaiki adalah harus steril dari bakteri, kuman maupun campuran fisika, kimia dan biologi. Karena kami melihat para pekerja tidak memakai sarung tangan
dan kadang juga tidak memakai masker. Tapi kami memberikan kredit untuk packing. Menurut kami packing sudah sangat bagus, terutama untuk packing jenang yang memakai kerajinan daun pandan. Selain untuk mengurangi limbah sampah plastik, juga untuk mengangkat perekonomian pengrajin daun pandan. Yang dulunya daun pandan hanya untuk membuat tikar, tapi sekarang bisa untuk packing jenang. Dan ini dibutuhkan terus-menerus, tidak seperti tikar yang hanya sekali beli untuk beberapa tahun. Kalau untuk packing kan bisa untuk terus-menerus, selalu dibutuhkan, selalu ada permintaan. Nah, untuk pengawasan dan pengendalian sudah cukup baik. Menurut kami sudah cukup baik. Namun yang terpenting adalah harus ada evaluasi agar lebih baik lagi. Kesimpulan dari kami, manajemen produksi dan operasional pada Kunara Jaya Raya sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana mengembangkan agar lebih baik, lebih besar dan lebih maju. Bukan hanya dalam lingkup lokal, lingkup Jombang, akan tetapi bisa keluar Jombang, bahkan nasional, bahkan bisa go internasional. Itulah harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.